Kalau kami melihatnya memang ada semacam pergeseran nilai dan karakter, Mas. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya ini ya, tetapi itu yang saya rasakan. Sehingga ketika saat ini kita melihat Gen Z sekarang ini memang ada hal yang positif, ada hal negatif. Tetapi ada beberapa yang kami menilai itu, wah ini memang pergeseran nilai dan karakter itu amat sangat luar biasa. Maka coba mungkin kita bisa melihat sounding dari Kemendikbud kita saat ini, di mana dimunculkan kembali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kan mungkin hal yang Mutual itu terkenal banget dengan ini Bu, inden. Bener gak sih Bu? Iya. Di luar itu mau masuk mutual tuh susah itu. Enggak sih, harus nunggu. Bener enggak Bu? Sebenarnya tidak. Insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa ya. Artinya ini salah satu sekolah favorit teman-teman di Magelang dan Jawa Tengah kalau sekarang. Prestasinya luar biasa. Didiklah anak-anakmu atau murid-muridmu sesuai zamannya. Maka ketika ada tantangan-tantangan itu bagi kami ya insya Allah kami bisa untuk mengatasinya, karena ada satu prinsip itu tadi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang zamannya apa? Ya benar, memang anak-anak sekarang Gen Z jempol itu tadi. Meskipun ya tetap ada plus minusnya ya Mas. Maka itu harus ada sekali lagi keseimbangan itu. Bagaimana pengajaran di SMA Mutual itu tetap tidak lepas dari teknologi, tetapi kita tidak mendewakan teknologi. Karena terkadang yang manual itu pun juga masih sangat berguna. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kita kembali lagi dengan podcast kita kali ini untuk tema pendidikan, dan di samping saya ini sudah ada narasumber yang sangat berpengalaman di dunia pendidikan, betul ya Bu ya? Dengan Ibu Icuk Salsabila. Salabiati. Oh, Salabiati. Wah, saya belum hafal namanya ini. Belum terkenal berarti ya. Iya, dengan Ibu Icuk Salabiati. Beliau adalah Kepala SMA Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang atau disingkat Mutual. Betul nggih Bu? Betul. Nah, terima kasih Ibu sudah mampir di podcast kita pertama Bu ya. Iya, deg-degan juga ini. Tapi ya sudah terbiasa lah ya menghadapi orang banyak. Jadi Ibu, ini terima kasih sekali sudah mampir di podcast kita. Kita ngomongin soal pendidikan, dan ini SMA Mutual kan di tahun ini Bu ya. Iya. Sudah berusia cukup tua. Cukup senior. 50 tahun. Betul. Ulang tahun emas teman-teman, 50 tahun. Tepatnya di tanggal berapa Bu? 8 Januari. 8 Januari kemarin. 1976 kelahirannya 76 ya. Sekarang 2026. Oke, ini 50 tahun Bu. Perjalanan yang cukup panjang. Boleh nih Bu, perjalanannya SMA Mutual ini seperti apa Bu sampai usia yang 50 ini? Iya. Kami lahir di 8 Januari 1976. Sekarang kita sudah lewat di 8 Januari 2026. Ya memang persis di angka 50. Ya kalau perjalanan sebuah institusi itu mungkin yang dirasakan hampir sama dengan yang lainnya ya, bahwa ada dinamisasi yang terjadi. Tapi kalau dunia pendidikan itu berpegangnya kan kepada orientasi pendidikan itu seperti apa, membawa anak-anaknya mau kemana. Sehingga kalau di SMA Mutual ya perjalanan itu mengalir saja. Bagaimana sekolah itu punya tujuan hampir sama dengan yang lainnya, membawa anak-anak itu menjadi anak yang cerdas. Mencerdaskan anak bangsa dan seperti itu. Meskipun di masing-masing institusi itu mungkin membawa hal yang khusus atau ada orientasi yang berbeda, mungkin ada sekolah olahraga, ada sekolah Islam, ada sekolah dan sebagainya. Seperti itu sih. Ada spesialisasinya. Betul. Kalau Mutual mengambil apa ini Bu? Di peran mana? Oke, kalau Mutual itu orientasi
pendidikan kami itu ada keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga memang keislaman ataupun hal-hal yang terkait dengan pendidikan, karena memang kita basicnya adalah untuk orang Islam ya, maksudnya khusus untuk orang Islam, sehingga memang orientasi adalah bagaimana anak-anak itu bisa cerdas secara pendidikan umumnya, tetapi tidak meninggalkan bagaimana mereka membawa diri sebagai orang Islam. Keislamannya tetap terjaga. Artinya semangat pendirian di awal itu adalah paling enggak dua Bu ya, keseimbangan antara pendidikan katakan formal dan kurikulum kebangsaan lah ya, dan satu adalah tentang keislaman. Gitu. Itu awal mula Mutual ini mungkin semangat dari pendiri itu seperti apa Ibu? Bahwa pada saat tahun 50-an itu melihat kondisi bangsa seperti apa gitu. Kalau sejarah pendirian jelas mungkin ya, karena saya tidak di periode yang awal di era itu, tetapi dari cerita-cerita yang diberikan itu ya awalnya bagaimana melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, betul. Kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Ketika di sekolah-sekolah yang lain mungkin banyak orientasi bagaimana anak-anak itu cerdas secara pendidikan formalnya. Nah, di sini peran pendiri kami berharap bahwa anak-anak kita itu tidak hanya cukup dibekali dengan pengetahuan umum, tetapi mereka butuh sisi yang lebih dari itu untuk membekali mereka hidup, tidak hanya hidup di area pekerjaan ya, tapi di area keluarga, bagaimana membangun keluarga yang baik, yang sesuai dengan kalau kami ya tuntunan Rasulullah seperti itu. Maka basic sekolah kami memang keislaman, sehingga dengan satu orientasi itu bahwa ada keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan agama. Dan itu sangat relevan sekali Bu ya di era sekarang ini, yang mana anak-anak ini dituntut tidak hanya cerdas secara akademik saja, tapi juga secara moral, karakter. Ibu melihat perkembangan saat ini sama seperti itu? Kalau kita melihat, mohon maaf untuk generasi Gen Z ya, mungkin kalau nanti menyinggung perasaan. Jadi kalau saya kan juga usianya juga hampir sama, wah jadi kelihatan tua ini gitu. Kelihatan senior. Kelihatan seniornya gitu. Usia saya hampir sama dengan usia SMA gitu. Kalau kami melihatnya memang ada semacam pergeseran nilai dan karakter, Mas. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya ini ya, tetapi itu yang saya rasakan. Sehingga ketika saat ini kita melihat Gen Z sekarang ini memang ada hal yang positif, ada hal negatif. Tetapi ada beberapa yang kami menilai itu, wah ini memang pergeseran nilai dan karakter itu amat sangat luar biasa. Maka coba mungkin kita bisa melihat sounding dari Kemendikbud kita saat ini, di mana dimunculkan kembali 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kan mungkin hal yang bukan sepele sih Mas, maksudnya itu kan hal ringan yang memang seharusnya dilakukan anak-anak. Tapi kenapa harus disoundingkan lagi sedemikian rupa? Seperti yang pertama kan harus bangun pagi. Emang anak-anak sekarang nggak pada bangun pagi ya? Itu perlu mungkin semacam riset mungkin juga boleh ya, anak-anak sekarang bangunnya jam berapa gitu. Yang kedua kan harus beribadah. Emang anak-anak sekarang nggak pada beribadah? Kan jadi pertanyaan juga gitu. Emang pada enggak itu ya? Emang pada enggak ya? Nanti boleh dijawab ya di komen ya. Boleh ya, share ya, komen lah teman-teman. Betul. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk berolahraga. Sekali lagi pertanyaannya, anak-anak kita nggak berolahraga apa? Gitu. Kalau itu emang meragukan sih Bu. Olahraganya jempol Bu. Olahraga jempol. Nah, makanya ini kan ada pergeseran nilai dan karakter yang memang dibangkitkan lagi oleh Kemendikbud kita dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi. Tak tulis sini ya yang tadi yang belum tersebutkan, gemar belajar. Nah, anak-anak introspeksi diri nih, anak-anak nggak bisa jawab ini. Sering gemar belajar apa enggak ini, belajarnya di sisi mana. Nah, kemudian yang ke-6 yang selanjutnya itu terkait dengan bagaimana kita
tidur lebih awal. Nah seringkali kita nanyain tadi malam tidur jam berapa? Ada yang jam 10, 11, 12. Zamannya Bu Icu dulu, wah itu tadi kelihatan tua lagi Mas. Bangun tidurnya lebih awal, paling tidak jam 9 itu kita sudah berusaha untuk lepas dari semua aktivitas, sudah tidur sehingga bisa bangun pagi. Betul. Kemudian kita diminta juga untuk bermasyarakat, bersosialisasi. Nah, mungkin juga itu, ini juga bisa jadi perhatian juga ketika pendidikan kita ada yang namanya full day itu dari pagi sampai sore, mungkin juga ada sedikit keterbatasan untuk bersosialisasi. Maka kalau di negeri itu hari Sabtu libur, mungkin itu dipergunakan untuk agar anak-anak bersosialisasi. Sehingga tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu kalau bagi kami yang dulu yang itu kebiasaan itu sudah menjadi kebiasaan, tapi mungkin ketika itu dimunculkan berarti ada something yang harus kita perkuat lagi. Maka pergeseran nilai dan karakter ini tadi akan bisa terbangun dengan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Betul. Itu Mas. Kalau saya menyoroti memang satu tadi di olahraga Bu, kelihatan banget Bu. Anak-anak Gen Z sekarang kelihatannya mungkin ada aktivitas olahraga, tapi kelihatannya tidak seintens kita dulu ya. Aduh, saya juga senior ini. Kalau dulu kan ada senam kesegaran jasmani yang hampir setiap hari dilakukan oleh anak-anak SD. Sekarang mungkin dan juga di lingkungan Bu. Anak-anak kan main di lingkungan bebas Bu ya. Sepak bola di lapangan, main di lumpur di sawah. Itu leong deso. Kalau orang kota yang nggak ada lumpur. Iya Bu ya. Atau cari air-air lah gitu ya. Atau permainan tradisional yang memang secara fisik kan seperti olahraga betul. Kalau sekarang godaannya banyak Bu. Ya itu main jempol. Jempol doang. Jempol doang. Olahraganya jempol, nge-game, scroll. Iya betul. Itu memang saya setuju itu. Kalau olahraga itu memang harus dibiasakan betul. Tuh, terutama anak-anak kita yang Gen Z dan juga Gen Alpha Ibu ya, yang lahir sudah di era digital, sudah ceprol, sudah tahu game, YouTube kan seperti ini kan banyak sekali untuk anak-anak itu. Tentu ini tantangan Bu ya di dunia pendidikan, dan bagaimana di SMA Mutual itu untuk menghadapi itu Bu? Kalau kami ada satu prinsip itu, didiklah anak-anakmu atau murid-muridmu sesuai zamannya. Maka ketika ada tantangan-tantangan itu bagi kami ya insya Allah kami bisa untuk mengatasinya, karena ada satu prinsip itu tadi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang zamannya apa? Ya benar, memang anak-anak sekarang Gen Z jempol itu tadi, meskipun ya tetap ada plus minusnya ya Mas. Maka itu harus ada sekali lagi keseimbangan itu. Bagaimana pengajaran di SMA Mutual itu tetap tidak lepas dari teknologi, tetapi kita tidak mendewakan teknologi. Karena terkadang yang manual itu pun juga masih sangat berguna. Betul. Ibarat kata ketika membuat laporan menggunakan gadget, it's very easy ya, sangat mudah gitu. Tetapi ketika kita meminta anak menulis, itu prosesnya kan beda. Betul. Membaca dulu, mikir, nulis. Nah, kalau pakai gadget mungkin source-nya sudah beda. Sumbernya udah langsung seret-seret. Apalagi AI zaman sekarang AI Bu ya. Luar biasa. Tinggal ngomong aja, nanya itu udah kejawab. Betul seperti itu. Tapi artinya tetap itu diajarkan ke anak-anak dengan juga pengertian. Betul. Jadi kalau di sekolah boleh bawa handphone Bu? Boleh. Hanya ketika di kelas kan sudah haknya guru masing-masing. Maksudnya ketika memang di situ saatnya tidak memakai gadget. Ya mereka harus patuh dengan gurunya. Tetapi kan terkadang ada satu sisi yang memang harus melalui proses itu kita tetap memperbolehkan. Ada pelajaran yang memang membutuhkan gadget, boleh dipakai Bu ya. Tapi di bawah pantauan ya Pak. Ya tetap ada pantauan. Tapi kalau sudah ke rumah beda lagi Bu ya. Kalau sudah ke rumah sudah orang tua ini. Tugasnya orang tua ini. Orang tua mau seperti apa sudah. Iya. Nah ini kan Ibu kemarin sempat saya juga ke sekolah ya Bu ya. Itu SMA Mutual tidak hanya di dalam saja, dalam artian lokal, entah itu Magelang, regional Bank Indonesia, tapi juga orientasinya sudah global Ibu. Betul. Sudah menjalin dengan banyak relasi di luar negeri sana. Ini maksud tujuannya apa Ibu?
Ya itu tadi, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Zaman anak-anak sekarang tidak hanya di lokal saja, tidak di Magelang atau di Jawa Tengah atau di Indonesia. Maka kita mencoba untuk menciptakan satu iklim bahwa anak-anak itu bisa kemana aja. Terutama kalau orientasi kita kan ya ke luar negeri orientasinya kemana seperti itu. Jadi kita mempunyai international class program yang bekerja sama dengan Cambridge. Sudah mulai Bu ya? Sudah mulai tahun kemarin dan ini tahun kedua. Tahun kedua dengan Cambridge, mungkin juga nanti dengan yang lain. Ya, insya Allah. Kalau MOU dengan lembaga-lembaga yang lain kita juga banyak, maksudnya dari yang lokal, dari teman-teman kemarin kita bekerja sama dengan Ruang Guru, dengan Neutron, dengan GO, dan seperti itu. Jadi kita melengkapi pendidikannya dari SMA itu tidak hanya melulu sumbernya dari internal saja, tapi kita dari luar. Itu proses belajarnya gimana Bu? International program? International class program itu memang kami masih terbatas satu kelas ya Mas. Jadi ada penyaringan gitu, anak-anak yang punya passion di bahasa Inggris, kemudian juga passion untuk istilahnya nanti next setelahnya mau lanjut atau kemana itu kita jadikan satu kelas dan kita perbanyak bahasa Inggrisnya. Jadi daily Englishnya itu di kelas itu. Berarti dalam satu angkatan dikumpulkan jadi satu gitu Bu? Iya, satu level ya, masih kelas 10 sih, kelas 10. Kelas 10 ya? Berarti sekarang kelas 10, besok kelas naik terus sampai lulus nanti? Iya, betul. Terus ada seleksinya? Ada, atau gimana? Memang ada. Seleksinya gimana Bu? Ya, seleksinya kita juga mengandeng pihak luar. Basicnya adalah anak-anak satu punya kemampuan, yang kedua punya passion. Udah passionnya di situ. Iya, harus punya semangat lah bahwa I want to speak English, seperti itu. Dan punya cita-cita. Ya, jelas lah. Kira-kira ke depan mau kemana arahnya? Mau kuliah di luar negeri kah? Atau bekerja di luar negeri kah? Ya, nah, seperti itu. Iya. Ada tantangan nggak Bu? Ini kan relatif masih baru Bu ya untuk internasional ini. Ya, tantangannya jelas kita kan harus membangun SDM ya. Semuanya harus berjalan selaras, baik SDM dari guru maupun juga dari siswanya. Karena kita harus jalan bareng lah. Kalau salah satunya tidak seimbang ya nanti keseimbangan yang tadi saya sampaikan dari awal itu juga nggak tercapai. Iya, berarti dari guru juga perlu ada kelas juga Bu, gurunya? Ada. Jadi teman-teman juga tetap kita training. Kita juga mendatangkan dari Cambridge-nya itu, kemudian juga dari teman-teman dari lokal. Dari lokalnya juga ada. Nah ini kan Mutual itu terkenal banget dengan ini Bu, inden. Bener gak sih Bu? Iya. Di luaran itu mau masuk Mutual tuh susah itu. Sih, harus nunggu. Bener enggak Bu? Sebenarnya tidak. Insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa ya. Artinya ini salah satu sekolah favorit teman-teman di Magelang dan Jawa Tengah. Kalau sekarang prestasinya luar biasa, selalu jadi unggulan di Jawa Tengah ya khususnya. Mudah-mudahan juga di Indonesia. Untuk alumni Bu, sudah 50 tahun nih, kan tentu sangat banyak. Dan Ibu juga salah satu alumni. Kok tahu? Ketua panitia alumni reuni 50 tahun. Itu sudah seperti apa Bu para alumni dari SMA Mutual? Jadi memang awal terkumpulnya alumni itu pada saat pandemi itu Mas. Oh gitu? Iya, baru berarti ya? Benar, memang baru 5 tahunan lah. Jadi ketika awal-awal saya diamanai sebagai kepala sekolah, alhamdulillah kita masih ketemunya masih Zoom itu Mas. Masih Zoom, belum karena bisa belum offline. Begitu kita ketemu di Zoom itu kok terus terbentuk namanya grup lintas alumni. Nah, di situ terbangun komunikasi, kemudian kita sampaikan SMA Mutual punya program apa dan sebagainya. Akhirnya mereka support dengan kami, sehingga sudah ada 2 event yang sudah di ulang tahun 47 kemarin. Mereka juga support mengadakan kegiatan. Kemudian ini yang 50 tahun ini kemarin kan heboh kan di Gor Samapta itu. Di Gor Samapta itu salah satunya juga ide dari alumni. Ya, saya cuma
Bucu cuma di belakang layar Mas. Monitor aja. Itu benar-benar murni dari alumni dan sangat-sangat luar biasa support kami. Dan kegiatan-kegiatan untuk 50 tahun milad 50 tahun ini kan ada rangkaian nih Mas. Ada rangkaian yang puncaknya besok tanggal 1 Februari. Ayo teman-teman ramaikan Kota Magelang dengan Golden Fun Run. Golden Fun Run di alun-alun Kota Magelang. Tanggal 1 Bu ya? Tanggal 1. Tinggal berapa hari lagi? Wah, udah tutup ini. Insya Allah ini kurang lebih pesertanya udah 1.000. Kurang lebih 1.000. Mantap. Kok milih lari Bu? Ibu suka lari? Tren. Enggak juga sih. Katanya udah sepuh kalau lari-lari gitu, nanti semaput gitu ya. Ya karena kan lagi ngetren nih. Betul, dan itu support dari alumni juga sangat-sangat di samping ya support dari pemerintah daerah Kota Magelang juga luar biasa dengan salah satunya ketika kita mengajukan permohonan perizinan dan sebagainya itu supportnya luar biasa meskipun ya tetap dikawal hal-hal yang memang harus kita persiapkan itu dari Pemkot juga menyampaikan jadi supportnya luar biasa. Terima kasih untuk pemerintah Kota Magelang. Siap. Meramaikan Kota Magelang dengan Golden Fun Run Bu ya tanggal 1 Februari besok dengan rutenya Magelang Kota aja kok Magelang Kota. Berapa kategori Bu? Ada 3K, 5K dan 10K. Dan 10K. Itu udah lumayan itu Magelang. Ayo ikut Mas, ikut nggak? Katanya udah ditutup Bu. Ya nanti insya Allah lah. Ya nanti saya dapat tiket dari Ibu Icuk lah. Aman. Oke, di pendidikan lagi Bu, khususnya di Kota Magelang saat ini, kalau Ibu melihat seperti apa Bu secara umum? Dan juga kan baru 1 tahun pemerintahan yang baru ya. Ada penyesuaian atau bagaimana? Kalau saya lihat memang kalau fokus dari pemerintah kota pun terkait dengan pendidikan sangat-sangat luar biasa. Atensi Pak Wali Kota itu sangat luar biasa terkait pendidikan dan nyun sewu Bapak Wali Kota pun juga tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Semuanya mendapatkan perhatian. Terutama SMA Mutual juga mendapatkan perhatian dari Bapak Wali Kota sehingga ya senanglah berada di Kota Magelang meskipun skupnya kan kecil ya. Skupnya kecil tetapi insya Allah pendidikan di Kota Magelang akan sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Wali. Itu juga di era kepemimpinan yang baru, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ada penyesuaian dan kebijakan-kebijakan yang baru. Untuk sejauh ini sampai saat ini ya memang dari Kemendikbud yang memunculkan terobosan-terobosan yang luar biasa yang kalau dari sisi saya arahnya targetnya adalah di pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan bagaimana Bapak Menteri memunculkan terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu benar-benar dikawal itu. Kayaknya ya itu tadi kayaknya kan sepele Mas, masa bangun tidur tetapi kalau itu tidak kita tidak kita biasakan, tidak kita anak-anak itu tidak kita panas-panasi gitu. Kompor-kompori kayaknya juga akan menyepelekan. Bangun ya asal bangun aja. Betul. Gitu. Makanya Pemkot juga kan sekolah mulai 6:30 Bu ya. Sepertinya ya. Repot nggak Bu? Nah, itu kalau di SMA Mutual udah terbiasa. Ya, karena kami memang kalau kami masuknya 6.45 karena memang bergantian dengan SD Mutual ya. Itu kan jalurnya kan padat sekali. Maka kami yang SMA 6.45 yang 15 menit awal itu untuk literasi. Tapi itu tentu jadi kalau Pak Wali Kota menyampaikan salah satunya memang untuk mendisiplinkan anak dan pendidikan karakter tadi. Support sekali dengan programnya Kemendikbud tadi. Sangat linear Bu sangat linear, dengan 7 kebiasaan anak hebat. Paling enggak di awal tadi bangun pagi. Itu simple tapi susah loh. Apalagi kalau malam tidurnya jam 10 jam 11 pasti bangunnya kesiangan. Kalau dibiasakan tadi tidur lebih awal maksimal jam 9, bangun pasti lebih pagi. Gitu. Jadi pendidikan karakter memang baru digodok betul oleh pemerintah kita dan ini juga persiapan pemerintah kita Indonesia juga kan selalu menggaungkan Indonesia Emas Bu ya. 2045 itu. Arahnya tetap ke sana Bu ya. Pendidikan di SMA Mutual juga selalu menekankan itu.
Jadi kita mempersiapkan anak tidak hanya dalam waktu dekat tetapi dalam jangka panjang. Jangka panjang. Seperti itu tadi, ketika keseimbangan mereka sudah kita kawal dari awal, kita harapannya ketika keluar dari SMA Mutual itu keinget bahwa ini loh yang saya dapatkan dari SMA Mutual. Tidak hanya pelajaran secara umum, matematika, kimia, fisika gitu, tapi ada hal lain yang mereka bawa. Karena kan kami juga punya kurikulum khusus, Mas. Oh, ada Ismu khusus. Sebagai Islam, Kemuhammadiyahan dan bahasa Arab. Di sana memang penekanan keislamannya memang kita perbesar ya, perbanyak porsinya lebih banyak. Itu lebih banyak, Bu ya, porsinya. Dan ya budaya-budaya yang ada di sekolah juga mengarah kepada kurikulum kami. Gitu. Bahkan ketika di pembelajaran pun kami diminta untuk mengkaitkannya itu dengan ayat Al-Quran, Mas. Baik pendidikan fisika, kimia. Iya, jadi mereka harus insya Allah kan mencari informasi itu tidak susah ya. Hanya bagaimana kita nanti mentransferkan itu kepada anak-anak bahwa ini loh pelajaran matematika itu juga ada korelasinya dengan perintahnya di Al-Quran apa. Kalau saya mungkin bahasa Inggris ya terkait dengan perkenalan, introduction itu kan kita berkenalan dengan satu dengan yang lain untuk apa? Untuk saling mengenal, saling membantu, saling memahami, itu di Al-Quran ada. Itu harus dikorelasikan dan kita harus nyampein. Harus menyampaikan itu. Jadi kurikulum pembelajaran di Muhammadiyah seperti itu. Iya. Dan kelihatannya semua pelajaran yang formal pun ada relevan dan sangat terhubung dengan nilai-nilai Al-Quran. Betul. Katakan fisika aja, Bu ya, yang tuh sains banget. Iya. Juga ada. Jadi mungkin perputaran bumi itu kan di dalam Al-Quran dijelaskan. Hanya kita mau mempelajari apa tidak. Nah itu maka guru-guru kami dipaksa. Jadi ketika mempelajari satu materi itu kita kira-kira ini korelasinya di mana? Di Al-Quran ayat berapa? Tidak harus secara mendalam dalam artian, tapi paling tidak anak-anak tahu ini ada di ayat ini tentang apa. Dan sehingga mereka semakin yakin ternyata Al-Quran itu bukan hanya bacaan yang nonsen gitu, tapi bacaan yang sangat-sangat relate dengan hidup dan mati kita. Betul. Karena kan orang yang mendewakan sains kan kadang tidak percaya. Wah, bener nggak sih itu kan? Kan aku mungkin kayak gitu. Iya, sampai ke keakuan. Bahkan yang teori terbaru katanya ada matematika yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Bu. Oh itu ya? Mas saya belum tahu, Mas. Teori matematika itu, Bu. Itu jelimetnya luar biasa. Bisa stres saya. Tapi ada itu. Di era media sosial sekarang terbuka sekali, di ilmu-ilmu juga itu bagus ya. Ada teorinya itu boleh dicari teman-teman yang menyatakan bahwa ada seorang matematikawan itu yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada berdasarkan teori matematika itu. Jadi bukan hanya kepercayaan saja, Bu. Begitu hebatnya Al-Quran. Begitu hebatnya kan gitu. Ya luar biasa ini Bu Ico. Perbincangan kita soal pendidikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar di SMA Mutual. Ini terbuka sekali, Bu ya. Sangat terbuka. Dari mana aja bisa, Bu ya. Enggak susah tuh, Bu. Enggak, aman sudah. Iya. Ada spesifikasi enggak, Bu? Gimana? Untuk bisa sekolah di Mutual itu harus pinter atau punya niat untuk belajar. Yang penting punya niat. Niat untuk belajar. Niat belajar, niat pinter ya kan? Untuk semangat atau belajar di SMA Mutual. Jadi terima kasih Bu Ico. Itu aja di tengah kesibukan beliau. Ini luar biasa sekali. Selamat ulang tahun untuk SMA Mutual yang ke-50 tahun. Indonesia Mas ya. SMA Mutual Mas. Dan jangan lupa teman-teman bisa ikut kegiatan-kegiatannya. Dan yang terakhir nanti Golden Fun Run di tanggal 1 Februari. Jadi terima kasih Ibu Ico. Itu aja teman-teman semuanya perbincangan kita dengan Ibu Ico Salabiah Ibu? Salabiati Kepala Sekolah SMA Mutual 1 Mutual Alternatif Kota Magelang. Jadi terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share dan juga subscribe untuk menyaksikan tayangan kita berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.